Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi dengan kami Zaizam Pleasure. Kali ini kita masuk servisan Samsung A03. Jadi handphone ini kasusnya adalah lupa kunci layar ya teman-teman. Tetapi setelah kami coba detek PC, handphone ini tidak terdeteksi di PC. Jadi kami coba goyang-goyang USB-nya, ternyata juga tidak terdeteksi sama sekali. Jadi kami ambil langkah itu, kami coba bongkar bagian papan chargernya. Prediksi kami papan chargernya bermasalah. Jadi sesuai prediksi, ternyata handphone ini sudah pernah ganti konektor charger, sehingga dan yang jadi permasalahan itu di bagian jalur datanya itu tidak terhubung lagi ke papan chargernya. Jadi kemungkinan handphone ini ganti konektor charger, dan si teknisi sebelumnya ini dia hanya untuk mengganti konektor charger. Jadi untuk ganti konektor charger kita hanya perlu jalur positif sama negatif. Sementara untuk kasus pola seperti yang kita lakukan untuk saat ini, kita butuh jalur datanya ya teman-teman. Jadi untuk jalur data, karena tidak mau detek PC, maka kami bongkar, sehingga kami ambil alternatif, kami lakukan penjamperan. Jadi kami jumper menggunakan kawat jumper ke jalur datanya. Kita butuh 2 jumperan di sini ya teman-teman. Jadi kami hanya kasih trik, jika teman-teman menemukan handphone yang hidup normal tetapi tidak terdeteksi PC, itu kemungkinan perlu dicurigai bagian konektor chargernya. Tapi dengan syarat handphonenya tidak terdeteksi sama sekali ya teman-teman. Ini handphone ini tidak terdeteksi sama sekali. Jadi kami coba bongkar bagian papan chargernya. Ternyata benar, papan chargernya itu bagian jalur datanya, kemungkinan ini jalur datanya rontok. Jadi tidak dihubungkan lagi jalur datanya, sehingga user sebelumnya memanfaatkan jalur positif dan negatif. Ingat, untuk jalur positif dan negatif itu fungsinya hanya untuk pengecasan ya teman-teman. Jadi tidak akan terdeteksi sebuah handphone jika jalur datanya tidak tersambung. Jadi untuk solusinya ini kami kasih sekalian kami rekam proses pengambilan dan penjamperannya, agar teman-teman bermanfaat juga untuk teman-teman semua. Nantinya ketika teman-teman menemukan kasus seperti ini, jangan langsung analisa ke bagian lain, coba bongkar terlebih dahulu, dan teman-teman perhatikan skemanya. Jadi setelah kami lihat skema dan kami perhatikan di bagian skema, dan ini jalurnya yang kami jumper barusan ini. Di sini prosesnya kami percepat agar, dan tujuannya kami di sini hanya untuk kasih pengetahuan lah sama teman-teman. Jika menemui kasus seperti ini, coba cek dulu bagian USB-nya. Jadi tidak semua ya teman-teman. Jadi ada yang kasus seperti ini. Kemungkinan yang ini karena setelah ganti konektor charger kasusnya. Setelah ganti konektor charger dan jalur konektor chargernya rontok. Jadi hanya dimanfaatkanlah jalur positif dan negatif. Untuk stepnya teman-teman bisa buka Borneo skematik dan teman-teman coba cari jalur datanya. Ini kami lakukan pengeleman UV, kami kasih lem UV dan kami keringkan. Tujuan kasih lem UV ini agar tidak mudah lepas juga dan terlindungi juga nantinya. Dan ini juga kami kasih lem UV. Jadi setelah seperti ini kita akan coba pasangkan ke handphonenya dan kita coba konekkan lagi ke PC. Apakah handphone ini benar-benar sudah terdeteksi atau belum? Jika sudah terdeteksi, permasalahan kita sudah selesai. Kita akan lanjut ke bagian kasus yang sebenarnya, yaitu kasus pola ya teman-teman. Oke,
Ini sudah kami rapikan dan kita akan coba koneksikan handphone ini ke PC. Untuk handphone ini chipsetnya Speedrum ya teman-teman. Untuk chipset Speedrum kita coba gunakan tombol volume down untuk koneksikan ke handphone ini ke PC, dan pastikan handphone dalam keadaan mati. Kita coba deteksikan handphone ini ke PC dan kita colok USB sambil kita tekan volume bawah. Kita lihat di sini hasilnya apakah handphonenya sudah terdeteksi nantinya atau belum. Di sini kita tunggu. Ini masih belum ada tanda-tanda pergerakan. Itu sudah bunyi. Kita lihat dan perhatikan teman-teman di sini. Untuk port COM LPT-nya sudah terdeteksi SPD. Ini langsung mati nantinya ya teman-teman. Ini sudah terdeteksi, jadi permasalahan jalur datanya sudah selesai. Kita akan lanjut. Sebelum kita lanjut untuk buka pola, kita lihat dulu skemanya. Sambil unlock toolnya kita buka ya teman-teman. Kita lihat skema. Di bagian skema ini kita perhatikan jalur datanya. Untuk jalur data yang dua ini ya teman-teman. Yang dua ini teman-teman jumper sesuai dengan warnanya saja. Jadi itulah tadi sedikit jalur skema untuk Samsung A03 ini. Dan di sini kita akan langsung untuk buka pola handphone ini. Kita akan buka menggunakan unlock tool seperti tool-tool yang biasa kami tampilkan ya teman-teman, unlock tool. Jadi kita akan manfaatkan unlock tool untuk buka pola dan kita akan coba sudah terdeteksi, sudah login. Kita akan login ke unlock tool dan kita pilih serinya handphone ini A03 ya teman-teman. Oke, kita login terlebih dahulu. Kita login ke unlock tool. Mudah-mudahan support ya unlock tool. Dan mudah-mudahan juga tidak sharing Samsung ini bermasalah jika kita tidak mau deteksi ke PC ya teman-teman, tergantung security sih biasanya. Oke, kita akan coba hidupkan terlebih dahulu handphone ini dan kita akan setelah unlock tool terbuka, teman-teman pilih tab Samsung dan kita cari serinya Samsung A03. A03. Oke, ini Samsung A03. Di sini ada dua pilihan. Kita coba dan di sini ya teman-teman. Kita coba dengan yang pertama ini terlebih dahulu, apakah support atau tidak. Nanti kita akan alihkan ke bagian yang A03 yang paling bawah ini. Dan kita akan matikan terlebih dahulu handphone ini. Kita tunggulah sampai handphone ini hidup dan teman-teman bisa lihat kasusnya. Kita tunggulah handphone ini booting. Nah, ini untuk kasus handphone ini lupa kunci layar ya teman-teman. Dan sebelumnya sudah kami coba buka tapi tidak terdeteksi PC sama sekali. Jadi kami heran apa handphone ini. Dan setelah kami lihat di sana ada segel ya teman-teman. Segel itu menandakan handphone ini pernah dibongkar ke bagian papan chargernya. Itu segel teknisi sebelumnya. Oke, kita klik factory reset dan kita matikan handphone ini sambil kita colokkan PC dan kita tekan volume down. Teman-teman perhatikan instruksinya, connect test point on volume down or hold volume down. Jadi kita coba yang volume down terlebih dahulu. Di
di sini tidak terdeteksi. Kita lepaskan baterainya terlebih dahulu dan kita koneksikan ulang handphone ini. Oke, kita tekan volume down dan kita colok USB. Kami pasang terlebih dahulu satu skrup, nantinya agar handphone ini benar-benar terhubung ke fleksibelnya ya. Oke, di sini kami tekan volume down dan kami colokkan USB. Oke, kita tunggu apakah terdeteksi atau tidak. Malah handphonenya logo petir, jadi gagal. Coba kita tekan kedua tombol, volume atas dan volume bawah, sambil kita colokkan ke PC. Volume atas, volume bawah, colokkan ke PC. Kita tunggu sampai handphone ini terdeteksi. Juga sama hasilnya, hanya logo petir. Oke, sekarang kita coba lagi. Ini ada kawat jumper ya. Kawat jumper ini kayaknya jumper Fibus, jalur Fibus deh. Oke, kita coba tekan tanpa menekan tombol volume. Hasilnya juga tidak nihil ya. Hasilnya nihil, tidak ada hasil sama sekali. Di permasalahan kita di mana, apakah coba kita lihat test point, karena di situ ada instruksi test point. Samsung A03 ini ya, Samsung A03. Dan ternyata kita butuh test point ya teman-teman. Test pointnya itu teman-teman hubungkan menggunakan pinset. Titik 1 itu hubungkan ke ground. Jadi manfaatkan pinset untuk menghubungkan titik tersebut. Itu titiknya. Kita akan lepas terlebih dahulu penutup mainboardnya ini. Untuk memastikan kita lepaskan juga baterai, soket baterainya, dan kita hubungkan test pointnya ke ground dan kita colokkan ke PC. Nih, cari posisi yang nyaman ya teman-teman, cari posisi yang nyaman untuk meletakkan pinset. Di sini test pointnya masih belum kami hilangkan. Oke, kasih kita coba hilangkan dulu test pointnya. Itu terdeteksi. Itu handphonenya sudah terbaca COM SPD nya, tapi tidak jalan ya teman-teman, tapi tidak jalan. Oke, kita akan coba ganti menggunakan yang nomor 3 ini, Samsung Galaxy A03 yang ini ya teman-teman. Coba kita klik factory reset dan kita ambil test point serta kita colokkan handphone ke PC. Test point terlebih dahulu, pastikan handphonenya benar-benar mati. Ambil test point, hubungkan test point ke ground dan colok ke PC. Ini prosesnya berjalan. Dan proses berjalan, teman-teman bisa tunggu sampai proses ini sampai selesai. Oke, masih kita tunggu prosesnya. Erasing, user data oke, cache oke, metadata oke, FRP juga oke, kasusnya down. Sambil kita hidupkan handphone ini, kita tunggu handphone ini masuk menu. Apakah handphone ini sudah terbypass atau terreset handphone ini menggunakan unlock tool ini atau belum? Kita jika teman-teman menemukan kasus seperti ini, itu di unlock tool sudah dikasih perintah dan dikasih perintah
cara konekkannya ke PC ya teman-teman. Seperti tadi kita disuruh tekan kita suruh ambil test point dan tekan volume down katanya tadi kan, seperti itu. Oke, sini handphonenya sudah kami tekan power dan sudah muncul juga logo Samsung Galaxy-nya. Tinggal kita tunggu sampai masuk ke menu, apakah masih terkunci pola atau sudah bisa masuk ke pengaturan bahasa. Nah, kenapa kami katakan demikian? Karena untuk seri Samsung itu susah-susah gampang sekarang ya teman-teman, apalagi no security kasusnya. Oke, ini ada perintah handphone direset. Oh ya, sampai di sini teman-teman tekan volume down. Kita disuruh untuk web data, tekan volume down dan kita geser ke factory reset menggunakan volume bawah ya. Bawah kita geser, setelah volume bawah kita tekan tombol power. Nah, setelah sampai di factory reset kita tekan tombol power, klik satu kali, handphone akan mereset. Ulang atau mungkin ya kami kasih pasang dulu lah, karena kemungkinan tidak terdeteksi fleksibelnya. Ini kita tekan tombol power, lanjut factory reset, tekan lagi volume bawah, tombol bawah, lanjut tombol power, dan kita tunggu proses wipe datanya sampai selesai. Ini erasing, tinggal kita tunggu sampai masuk ke menu. Jadi untuk format datanya sudah selesai, dan biasanya tadi di unlock tool sudah dikatakan bypass FRP oke, resetting oke. Jadi untuk kasus polanya sudah selesai ya teman-teman. Jadi support oleh unlock tool untuk seri Samsung Galaxy A03 ini. Ini teman-teman tunggu sampai handphone ini hidup sampai masuk ke menu. Dan lanjut setting handphonenya. Setting handphonenya sampai menu, dan kita sudah bisa melewati bagian FRP-nya. Itu prosesnya agak lama ya, dan kita tunggu handphone ini. Ini sudah masuk ke pengaturan bahasa, tinggal kita setting sampai masuk menu, dan handphonenya tidak lagi terkunci di akun Google ya teman-teman. Dan mungkin sampai di sini dulu video singkat kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama bagi diri kami sendiri. Jangan lupa teman-teman bantu like dan subscribe channel ini, mudah-mudahan menjadi pedoman buat teman-teman pemula semua hendaknya. Dan kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas perhatiannya.